Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berada di Desa Rube, Pantai Bidadari. Kita lagi melihat kebun pisang yang sangat lebar di sini. Ternyata punya warga. Mari sama-sama kita melihat bagaimana suburnya pisang dan bagaimana dia cara merawat pisang. Ayo teman-teman. Inilah kebun pisang punya warga Desa Rube. Yang sudah siap panen ini. Jika mau pasti ada jalan. Allah sudah menciptakan alam dan subur. Hanya kita sebagai manusia berusaha. Kita dari Banda Aceh lebih kurang 11 jam di pedalaman mendaki gunung dan jalan yang cukup parah untuk bahkan menyeberang sungai pakai rakit untuk menemui kebun pisang yang subur. Lebar sekali ini. Besar sekali dan subur sekali. Dan ini bapak ini yang punya pemilik kebun. Video YouTube ya, Desa Rube ya, Bidadari. Kalau teman-teman membutuhkan pisang dan agen, boleh hubungi bapak ini di Kecamatan Pantai Bidadari. Ini lahan pisang cukup lebar dan subur semua. Harganya pun terjangkau. Baik itu pilih luar lah. Nah, tengok buah dan tanah aja susah dibawa. Sekali yang hampir bisa panen. Saya dari Banda Aceh langsung kepingin melihat dan senang jika ada petani yang rajin dan mau bekerja keras seperti ini. Hidup ini jangan berharap pada bantuan dari seseorang baik dari pemerintah, tapi berusahalah membuka lahan selebar mungkin untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang cocok tanam ya. Jika memang butuh bantuan pupuk, baru kita membuat permohonan dari Menteri Pertanian atau dari pemerintahan. Tapi jika kita tidak mau bekerja, berapapun anggaran yang diberi bantu, kita tidak sukses, teman-teman. Hidup ini harus bekerja. Banyak orang yang mengatakan hidup susah. Kalau begini subur lahan hidup susah, kecuali malas ya bang ya. Kalau mau bekerja nggak ada cerita susah. Ini kita mengharap bantuan, tapi bisa dikasih bantuan bukan kita manfaatkan untuk modal usaha. Nah, kok bapak ini bisa? Nah, asal mau ada jalan. Nah, bisa kita ambil untuk contoh, teman-teman. Bekerjalah, dan Allah sudah menciptakan alam sesubur-suburnya. Hanya kita manusia yang berusaha bekerja keras. Nah,
panen, saya sendiri yang akan beli untuk membawa ke Banda Aceh. Walaupun jarak tempuh ya, sampai 13 jam perjalanan, tapi saya semangat untuk mengambil pisang muka ini. Teman-teman, lebar kan? Walaupun jauh saya jalan, saya puas teman-teman. Saya melihat ini dan bersama keluarganya. Nah, ini sudah siap panen. Ya, kalau jadi pupuk kan lebih besar lagi buahnya. Kalau untuk pupuk batangnya dari kesuburan tanahnya udah bagus, cuma kurangnya zat ini untuk buahnya. Ya nanti kan kalau pisang sari ada harga itu kan menurut keadaan jauh. Berada saat ini di Tanah Merah Simpang 5 ya. Nah, sekarang di sebuah kebun durian. Teman-teman. Nah, kebetulan tadi malam pukul 22 kami datang kemari. Mendaki lawan lihat bersama menjaga duren, jadi makan duren alami kebun teman. Sini lebih nyaman ya. Suara burung juga perhatikan, mungkin di video saya banyak sekali suara burung yang bermacam. Pohon durian.
Banyak sekali suara burung. Ada suara burung, bermacam model suara burung di sini. Coba perhatikan di video saya. Jika kita mendekat, hilang teman-teman. Kita ingin mendekat tapi suaranya hilang. Kalau pagi-pagi tadi lebih banyak sekali. Ini masih gelap, masih pukul 6 pagi. Coba dengar suara burung. Ini gubuk teman kita. Di sini kita tidur tadi malam. Tak tu bikin. Dia kali hijau dari lembut koreunya dia itu kan. Ini teman-teman, kita berada di daerah Simpang 5 Tanah Merah, Nuk Sukun, Aceh Utara. Yang kita tidak tahu berapa jaraknya dengan Nuk Sukun, yang pasti jauh sekali. Ini jalan yang penuh kerikil. Itu teman saya ada sanggup jalan. Jalan yang penuh kerikil dan rusak. Nah, ini namanya Simpang 5 Tanah Merah. Seumur hidup saya baru ini saya kemari, ternyata di sini sangat damai sekali, banyak duren dan banyak buah-buahan. Ini masjidnya, Masjid Simpang 5. Ini Simpang 5-nya. Ternyata bukan di Banda Aceh aja yang ada Simpang 5. 1, 2, 3. Mana namanya Simpang 5? Di mana ada? Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Simpang 5. Oke teman-teman, kami menuju ke tempat parkir mobil dulu ya.
simpang di mana? Nah, teman-teman, kita berada di daerah Tanah Merah. Hari ini ternyata di sini hari pekan. Normal hari ini hari Minggu ya. Mereka lagi bersiap-siap pekan. Kami akan nanti ke kanan ini mau cari sarapan dulu. Cari sarapan susah, teman-teman, cuma satu orang aja harus menunggu. Kami akan sebentar lagi mau menyeberang naik ketek. Kita siap-siap sebentar lagi menyeberang naik ketek. Di sini kita mau sarapan dulu. Nah, nanti baru naik ketek. Sarapannya. Gede ya, tanda merah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya saat ini berada di daerah kawasan Jalan Exxon yang ada di Aceh Utara. Kami jalan-jalan mulai dari Sukun ke Cekgiri dan Tanah Merah. Mulai dari Tanah Merah kami menjelajahi Jalan Exxon mobil, dan bisa dikatakan sepanjang jalan ini milik PT Exxon. Jalan ini tembusnya kalau nggak salah dari Tanah Merah sampai ke Langkahan dan Juluk, dan bahkan sampai ke Rantau Panjang Perlak. Yang banyak sekali kita lihat di pinggir jalan ini, banyak sekali pamflet atau papan yang tertulis dilarang membangun atau bercocok tanam dan menggunakan jalan ini karena sudah milik mereka. Dan di sini mereka bertulis bahwa ada pipa gas bertegangan tinggi. Nah, kita akan jadi tanda tanya atau banyak masyarakat yang tahu yang bahwa pipa gas yang ada di dalam tanah ini arahnya kemana. Ya, mungkin saat mereka membangun gas ini yang ditanam oleh pipa gas kita di Aceh ini di opornya ke Sumatera Utara, mungkin di sana akan diolah. Kita heran mengapa pemerintah kita di pendapatnya tidak membuat industri atau pengolahan gas ini di
daerah kita sendiri, supaya dengan adanya industri gas ini, seperti pemimpin-pemimpin dahulu kita yang sudah berhasil membangun industri PT Arun atau Exxon Mobil atau mobil dulu ya, banyak sekali membantu tenaga kerja dan membantu pengangguran yang ada di daerah kita masing-masing. Kita sangat bangga dengan kekayaan alam gas dan minyak, tetapi mengapa saat ini kita harus membuka industrinya di Sumatera, sementara kita melihat di sini berjalan di pinggir jalan di atas pipa gas yang ada di daerah kita, sementara gas ini dioper ke Sumatera. Nah, jalan ini memang jelas sudah milik mereka karena sudah mereka beli, tanah ini sudah mereka beli untuk membuat jalan dan lahan. Nah, teman-teman, saya berjalan dan melihat sangat sedih jika industri ini berada di sini. Mungkin kita sangat bahagia. Nah, mari sama-sama kita melihat dan berpikir mengapa industri gas tidak diolah di sini oleh pemimpin kita, agar kita meringankan beban dan meringankan pengangguran yang ada di Aceh. Sedangkan dulu kita memperjuangkan untuk rakyat Aceh, tapi saat ada peluang dan diberikan oleh pemerintah pusat, mengapa kita tidak memanfaatkan untuk menikmati bersama, walaupun gas ini ada haknya untuk daerah dan ada persennya. Kalau dulu kita mendengar 30% di daerah. Nah, itu kan hanya untuk membangun pembangunan. Seandainya industri ada di Aceh, mungkin banyak pengangguran dan tenaga kerja yang akan bekerja seperti PT Arun dan mobil dahulu. Nah, bagaimana generasi kita ke depan jika berjalan ke daerah ini? Anak-anak kecil sekarang bertanya di satu saat ke depan nanti, apa tanda-tanda ini gas, apa tanda-tanda jalan ini milik siapa, dan apa pipa apa yang akan ditanam dalam tanah ini, manfaatnya untuk apa? Pasti nanti generasi depan akan bertanya siapakah yang menjawab, dan tapi mereka bertanya siapakah yang memimpin negeri ini di saat gas ini bisa disalurkan di Sumatera. Mari sama-sama kita menyimak dan melihat gambar sepanjang jalan ini sudah milik ekonomi jalan ini, dan beberapa tempat ada pokok sapam, kita harus melapor atau melewati, harus ada izin karena ini memang jelas lahan mereka dan jalan mereka karena sudah mereka beli. Nah, sekarang sama kita berjalan di daerah kawasan jalan Exxon ini dan melihat itu di sebelah kanan banyak pamflet itu bertanda ada pipa gas yang ditanam yang disalurkan gas ke Sumatera Utara. Bagaimana pendapat kita dan bagaimana nanti jika pertanyaan generasi ke depan, mengapa ada gas di dalam tanah ini sedangkan tidak diproduksikan di daerah kita? Mohon bantuan like dan komen jika memang ingin berkomunikasi dengan saya. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini agar kita bisa selalu melanjutkan video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Salam dari Raden.